seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Shalom, selamat sore, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Sore GKJ Kemuliaan, Rabu 23 Juni 2021. Pada kesempatan yang indah ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan berkenan menyapa kita kembali melalui firman-Nya. Firman-Nya pada sore hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38 sampai dengan 39a. Saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Yohanes pasal pertama ayat 38 sampai 39a. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan perikop dalam bacaan kita sore hari ini, ayat kita, di situ mengisahkan tentang murid-murid Yesus yang pertama. Dikisahkan dua murid Andreas, salah satunya tidak disebut, tetapi para penafsir memahami bahwa itu adalah Yohanes, penulis Injil sendiri. Di situ mereka berjumpa dengan Yesus, kemudian mereka ingin untuk mengenal Tuhan Yesus secara lebih mendalam, sehingga mereka bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya Yesus kemudian menjawab bahwa Dia memberikan ajakan kepada para murid untuk marilah dan kamu akan melihat. Sebenarnya pertanyaan para murid kan pertanyaan sederhana. Di manakah Rabi tinggal? Kalau saudara ditanya di manakah saudara tinggal, mesti kan langsung akan menjawab, "Oh ya, saya tinggal di Margahayu, saya tinggalnya di Soreang." Tetapi Yesus menjawab dengan sebuah ajakan, "Marilah dan kamu akan melihat." Saudara dikasihi Tuhan, sebenarnya Yesus berkeinginan supaya para murid ini, Andreas dan Yohanes, mereka itu dapat memiliki pengalaman ketika mereka dapat memahami apa artinya tinggal di dalam Yesus, apa artinya mengikut Kristus. Itu dapat mereka temukan jawabannya dengan pengalaman mereka secara langsung. Bagaimana mereka melihat Tuhan Yesus, bagaimana mereka bisa melihat pengajarannya, mereka bisa melihat Yesus yang melakukan pelayanannya. Itu yang Yesus inginkan. Bukankah kita dapat mempelajari suatu hal dengan cepat jikalau kita langsung mempraktekkannya? Belajar dengan melakukan. Jadi langsung dapat kita pahami dan juga gampang kita ingat langsung. Nah, saudara dikasihi Tuhan, bukankah dalam kehidupan kita seringkali kita memiliki pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan, khususnya ketika kita menghadapi persoalan hidup. Kita bertanya, "Mengapa Tuhan saya menghadapi masalah? Mengapa kok saya di PHK? Mengapa usaha saya tidak berjalan dengan mudah? Mengapa saya gagal masuk perguruan tinggi misalnya? Misalnya saat ini juga, mengapa pandemi ini belum berakhir Tuhan? Apa tuh yang Tuhan kehendaki? Apa rencana Tuhan?" Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita tanyakan kepada Tuhan, dan seringkali kita tidak dapat menemukan jawabannya secara langsung. Tapi bisa jadi bahwa Tuhan ingin kita supaya mengikutinya. Tuhan berkata kepada kita, "Marilah, kamu akan melihatnya kalau kamu mengikut aku." Jadi sebuah ajakan supaya kita dapat menemukan jawaban dari Tuhan, bukan dari perkataan Tuhan secara langsung, tetapi melalui kesediaan kita mengikut Tuhan, melalui ketaatan kita
Dan kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman iman dalam hidup kita. Nah, pengalaman iman ini tentunya yang akan selalu kita ingat. Dan itu akan menumbuhkan iman kita. Tuhan mengajak kita, marilah dan kamu akan melihatnya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita buka hati kita. Mari kita sedia untuk mengikut Tuhan Yesus. Di situ kita akan menemukan jawaban yang kita rindukan melalui pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hidup kami yang kami ingin tahu jawabannya dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memberikan jawaban itu secara langsung, akan tetapi mengajak kami untuk mengikut Tuhan dan juga dapat melihat jawaban Tuhan melalui pengalaman hidup kami. Bagaimana kami mau membuka hati kami, bagaimana kami mau taat setia mengikut Kristus, melakukan firman-Nya. Dan disitulah kami dapat menemukan jawaban dari Tuhan. Kiranya kami dimampukan Tuhan. Roh Kudus menolong kami agar kami memiliki hati yang terbuka, hati yang taat setia untuk mau mengikut Kristus, baik suka maupun duka. Sehingga melalui keikutsertaan kami ini, kami dapat memiliki pengalaman iman bersama dengan Kristus. Hal itu yang membuat iman kami bertumbuh menjadi yang lebih dewasa. Mampukan kami Tuhan. Di tengah situasi saat ini, kami pun juga ingin menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan berkati, lindungi kami di tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga berkati para tenaga medis, relawan, dan segenap pemerintah yang terus berjuang menghadapi pandemi ini. Tuhan berkati segala program vaksinasi yang berjalan, dan kiranya Tuhan juga menyertai kami semua untuk dapat ambil bagian untuk bersama-sama menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.